Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini saya senang bisa menjumpai Anda. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat di hari ini saya akan beri judul, apa kata Alkitab tentang Tameyon. Mari kita akan membaca Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca ini konteksnya bagaimana pada waktu itu Yesus memberikan pengajaran tentang hal berdoa. Dan Yesus benar-benar terusik melihat kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, karena mereka suka berdoa dengan kata-katanya yang bertele-tele. Dan mereka berdoa di jalan-jalan supaya mereka dilihat orang, dipuji orang, agar mereka tampak orang yang religius, saudara. Dan inilah yang membuat Tuhan kemudian mengajarkan bagaimana hal berdoa yang sesungguhnya. Yesus mengajar para muridnya. Dan tentu pengajaran ini juga buat kita di hari ini, bagaimana ketika Yesus mengajar tentang hal berdoa. Dia berkata, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kata kamar di sini dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah tameyon. Saudara, rumah orang Yahudi pada zaman itu, mereka tidak memiliki ruangan kamar seperti rumah kita di zaman sekarang. Rumah orang Yahudi pada waktu itu ketika menjelang malam, maka seluruh ruangan yang ada di rumah orang Yahudi pada saat itu dipakai untuk tidur bersama. Dan tidak ada kamar-kamar, saudara. Namun ketika Yesus bicara tentang tameyon, rupanya Yesus sedang berbicara untuk mengajar kita. Karena pada waktu itu di rumah orang Yahudi ada semacam ruangan kecil, tepatnya seperti gudang, saudara. Dan ruangan itu memang tidak besar. Dan di ruangan itulah di mana Tuhan berkata, masuklah ke ruangan itu, yaitu ruangan yang kecil seperti sebuah gudang. Dan di gua yang kecil itulah Tuhan berkata, masuklah ke sana dan berdoalah kepada Bapamu yang di sorga di tempat yang tersembunyi. Tutup pintu kamar tersebut. Dan kata tersembunyi dipakai kata secret. Dan di sanalah Tuhan ingin supaya kita berada di tempat yang rahasia, the secret place. Dan Alkitab berkata, jika engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikan upah kepada kita. Artinya akan memberikan reward. Saudara, bukankah inilah pengajaran yang sangat luar biasa? Ketika Anda memiliki masalah, pergumulan, persoalan, mari belajarlah, masuklah ke kamarmu. Jika di hari ini kita punya rumah, masuklah ke kamar rumah kita, tutup pintu kamar kita, dan berdoalah bersendirian dengan Bapa di sorga. Saudara, pengajaran Yesus ini sangat hebat karena dia ingin mengajar supaya kita bersendirian dengan Tuhan. Dan tidak ada orang yang tahu tentang rahasia apa yang sedang kita alami. Dan hanya kita dengan Tuhan. Bukankah Yesus pada waktu itu ketika ia berdoa, saudara, ia sering mengambil waktu untuk bersendirian dengan Bapa di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh para muridnya. Dan di sanalah dia bersendirian dan dia berdoa dan meminta akan penyertaan Bapa di sorga. Dan Tuhan diberi kekuatan setiap hari. Hari ini saya percaya ketika Anda punya masalah, Anda datang kepada Tuhan, masuklah kamarmu di tempat yang tersembunyi, yaitu the sacred place, di mana Anda berdialog dengan Tuhan. Doa merupakan komunikasi antara kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mendengar. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah pergumulan kita. Dan percayalah, di tempat yang tersembunyi itulah, maka dikatakan Bapamu yang melihat
Artinya Bapa pasti tahu, melihat apa yang kita alami. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan dikatakan memberikan atau akan membalasnya kepadamu. Artinya dia akan memberikan kita upah. Dan percayalah, tidak ada doa yang tidak didengar. Dan percayalah ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka kita akan menikmati hadiratnya, kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyelesaikan apa yang kita hadapi. Percayalah, Allah kita bukan Allah yang tuli, Allah kita adalah Allah yang mendengar, Allah kita bukan Allah yang tidak peduli, tapi Allah kita pasti akan menyelesaikan dan menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, dan yakin bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Mari masuklah ke dalam kamar Tameyon, di mana kita bersendirian dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.